Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra zahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim nawayna ta'alluma wa ta'lim والنفع والانتفاع والتذاكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Selanjutnya wafdu Bani Tha'labah, rombongan yang datang berkelompok kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, qala rajulun min Bani Tha'labah, seseorang dari Bani Tha'labah berkata, lamma gadima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minal Ji'ranah sanata thaman gadimna alaihi arba'atu nafar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-8 datang dari Ji'ranah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh 4 orang. Ya, kata mereka, kami datang kepada Nabi, kami berjumlah 4 orang. Wafidin muqirrina bil Islam, kita datang kepada Nabi sebagai rombongan yang mengakui Islam sebagai agama untuk kami. Artinya memang kedatangannya untuk masuk Islam. Fanazalna dara Ramlah bintil Harith, kemudian kami singgah di rumah Ramlah bintil Harith. Faja'ana Bilalun fanadhara ilaina, datang sahabat Bilal kepada kami, melihat kami, bertanya, ama akum ghairukum, apakah ada orang lain selain 4 orang ini? Apa kalian datang hanya 4 orang ini, ada yang lain enggak? Maka 4 orang tersebut menjawab, qulna la, enggak ada lagi, kita hanya datang berempat. Kemudian fansarafa anna, Sayyidina Bilal kembali berpaling dari mereka, maksudnya menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falam yalbas illa yasiran, mereka Sayyidina Bilal enggak lama-lama di situ, hanya sebentar di situ. Hatta atana bi juhfa min saridin bila banin wa samnin, sampai beliau membawa sepotong semisal keju gitu, dan juga sarid. Sarid itu roti yang dituangi kuah dengan daging, ya. Semisal roti kuah itu biasanya yang kita buat, ya. Fa'akalna hatta nahalna, kita makan itu sampai kita kenyang. Jadi disediakan oleh Sayyidina Bilal sarid dan juga satu potong semisal keju gitu. Tsumma ruhna dhuhra, kemudian kita datang di waktu zuhur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kharaja min batihi wa ra'suhu yakturu ma'an. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah keluar dari rumahnya, rambutnya masih basah, meneteskan air. Farama bi basari ilaina, mengarahkan pandangannya kepada kita. Jadi keluar, pas mereka mau datang ke Nabi, melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah masih menetes
apa namanya air dari kepalanya, pas ngelihat kita katanya. Pas ngelihat kita fa asrana ilaih, kita cepat-cepat bersegera datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Bilalun yuqimus shalah. Nah, Sayyidina Bilal saat itu mengumandangkan iqamah. Fa salamna alaih, kita ucapkan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita mengucapkan, ya Rasulullah, nahnu rusulu man khalfana min qaumina. Ya Rasulullah, kita ini adalah utusan orang-orang di belakang kami dari kaum kami. Jadi kita ini beberapa orang, 4 orang ini datang sebagai pengganti daripada orang-orang yang nggak bisa datang ke sini dari kaum kami. Wa nahnu wa hum muqirruna bil Islam. Kita ini yang datang, dan orang-orang yang nggak bisa ikut datang mereka mengakui agama Islam sebagai agamanya. Wa hum fi mawashihim wa ma yuslihuha ilahum. Mereka pada peternakan mereka masing-masing, nggak ada yang bisa merawat kecuali mereka. Nah, kalau ditinggal mati. Ya kalau mudahnya sekarang ini seperti petugas rumah sakit. Nah, sulit mereka meninggalkan pekerjaannya kan. Nah, kalau mereka meninggalkan pekerjaannya, sing loro mati kabeh. Wa qad qila lana, dan kita mendapatkan kabar, ya Rasulullah, la islama liman la hijrata lahu. Enggak dianggap Islam, enggak sempurna Islamnya kecuali kalau mau hijrah. Kalau enggak mau hijrah, enggak ini. Hijrah yang dimaksud berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, haitsuma kuntum wattaqaitumullaha fala yadurrukum. Dimanapun kalian berada, selama kalian bertakwa kepada Allah, maka nggak ada masalah. Nggak harus berpindah kota untuk menjadi orang Islam, itu nggak harus. Nggak harus orang itu berpindah untuk dikatakan baik, kecuali di daerah yang ada anti daripada ajaran agama, apalagi agama tersebut fobia. Nah, kalau sudah seperti itu, sulit untuk bertakwa kepada Allah, ancaman, baru di situ dianjurkan untuk hijrah. Tapi nggak harus. Kalau di situ masih bisa, nggak ada masalah. Tetap dianggap apa yang dia lakukan dari kebaikan. La yadurrukum, nggak ada masalah. Wa faragha Bilal min al-adzan. Selesai Bilal daripada azan. Jadi waktu ketemu Nabi, Bilal azan. Ya. Kemudian mereka berbincang sampai selesai Bilal dari azan. Wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin adh-dhuhra. Kemudian Nabi salat zuhur bersama kita, ya, menjadi imam kita. Lam nusalli wara'a ahadin qatu atamma salatan wala aujah minhu. Kita enggak pernah salat dengan tampilan salat yang lebih sempurna dan yang lebih indah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya pengajar utama, ya, pendidik utama, satu-satunya yang dapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, izin langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ya cara yang terbaik. Nah, setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya para sahabat yang ikut dengan caranya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, uswatun hasanah. Waqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tsumma sarafa ila baitih. Kemudian setelah salat Nabi masuk ke rumahnya. Fadakhala. Falam yalbath an kharaja ilaina faqila lana shalla fi baitihi rak'atain. Nabi masuk kemudian keluar.
Dikatakan Nabi masuk itu untuk sholat 2 rakaat, artinya sholat sunnah. Di sini Nabi mengajarkan kepada kita bahwa sholat sunnah itu di rumah. Sholat sunnah itu ada di rumah. La tattakhidhu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah itu sebagai kuburan. Jika itu rutok. Buat ibadah, buat baca Al-Quran, buat sholat sunnah. Sholat sunnah itu sunnahnya di rumah, afdalnya di rumah, kecuali ada sholat-sholat tertentu, seperti sholat mau safar, itu sholat di masjid. Sholat datang dari safar, sholat di masjid. Kemudian sholat duha, itu sunnah di masjid. Sholat taraweh itu lebih afdal di masjid bagi laki-laki ya tentunya. Dan seterusnya. Selama sholat qobliyah ba'diyah, witir apalagi tahajud, ini di rumah itu lebih afdal. Apalagi malaman Ramadan. Ya, kecuali kalau mau iktikaf setiap malam nggak ada masalah. Kalau nggak ada iktikaf, nggak ada apa, cuma sholat qiyamul lail di masjid, tahajud di masjid, itu tahajud di rumah. Di masjid itu untuk Nabi itu sholat tahajud di rumah, mau subuh, mau adzan subuh, atau bahkan setelah adzan baru Nabi berangkat ke masjid. Sholat apa fajar baru wirid doa fajar, baru sholat subuh. Fada'a bina, kemudian Nabi SAW memanggil kita, bertanya kepada kita, aina ahlukum, mana keluarga kalian? Dijawab, fakulna gariban ya Rasulullah hum bihadhihi sariyah, keluarga kita di belakang gunung ini, dekat. Fagala, kemudian Nabi tanya, kaifa biladukum, bagaimana daerah kalian? Ya, sebagai apa, penerima tamu itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan mereka. Tamu teko ceritane politik, ya, tamu teko ceritane ngrasani A, B, C, C, yang berhubungan dengan mereka. Gimana keadaanmu, keluarga, itu tamu ketika datang. Faqulna muhassabun, alhamdulillah daerah kita ini ya Rasulullah subur, subur, banyak apa, rumput-rumput hijau, ibaratnya hijau di daerah kita. Katanya Nabi, alhamdulillah, menunjukkan apapun yang diberikan oleh Allah di tempat kita syukur. Ya, mau dikasih kering, kurang air, banyak air, hijau, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aqamna ayaman wa ta'allamna al-Qur'an was sunan. Kita tinggal beberapa hari di Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar Al-Qur'an dan belajar sunnah-sunnahnya Nabi. Ya, mempelajari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa diyafatuhu sallallahu alaihi wasallam tajri alaina. Dalam waktu beberapa hari itu kita selalu mendapatkan jamuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semajina nuwaddi'uhu munsarifin. Setelah beberapa hari kita pulang, datang ke Nabi untuk berpamitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Bilal, ajizhum kama tujiz al-wufud. Beri hadiah mereka, bawa bekali mereka sebagaimana kamu biasanya memberikan bekal kepada rombongan-rombongan yang datang sebelumnya. Faja'a bi bagratin min fiddah. Kemudian beliau membawa ukuran besar dari perak. Fa'ata kulla rajulin minna khams awaq. Kemudian Sayyidina Bilal memberikan setiap orang dari kita 5 awaqi, uqiyah, 5 uqiyah. 5
Dan Sayyidina Bilal mengatakan laisa indana darahim, kita enggak punya apa namanya dirham sama sekali. Enggak, mereka mengatakan laisa indana darahim fansarafna ila biladina. Ya, Sayyidina Bilal mengatakan kita enggak punya dirham, adanya uqiyah. Uqiyah itu mata uang di bawah dirham. Jadi dinar, dirham di bawahnya uqiyah. Nah, kita nggak punya dirham, jadi kita punyanya uqiyah, kita kasihkan uqiyah. Kata mereka, fansarafna ila biladina, kemudian kita pulang. Di sini mengajarkan bahwa memberikan bekal itu dengan semampu kita. Jangan memaksa. Jangan memaksa, semampu kita. Apa yang kita miliki saja, jangan mencari-cari yang lain. Yang kita miliki apa? Ada air, ya bawakan air. Ada roti, bawakan roti. Ada uang, ya kasih uang, nggak usah dibelikan dulu, nggak, kasih uangnya. Adanya roti, ya kasih roti. Ya, jangan memaksa sesuatu yang nggak punya sampai utang dan lain sebagainya, nggak. Itu tidak diajarkan. Selalu Nabi SAW ketika ada tamu pulang diberikan hadiah, ya, diberikan hadiah. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, juga dari cerita ini menggambarkan bahwa keluarnya kita dari kota menuju tempat lain dalam acara ataupun apapun itu untuk orang-orang yang nggak bisa ikut, ya, seperti istri anak kita keluar hadir hall, pulang jangan diem, ceritakan apa yang ada di hall itu. Hadir pengajian, pulang ajarkan kepada keluarga. Seperti ini. Kita datang rusulun man khalfana min qaumina, ya, kita datang sebagai utusan. Itu terjadi beberapa sahabat demikian, ya, gantian kerja. Kamu sekarang kerja, saya tak hadir majelis, nanti apa yang saya dapat dari majelis saya bagi ke kamu, besok kamu yang hadir majelis, saya yang kerja. Nah, kalau kita kan nggak kerja atau bentino, ya, kerja terus setiap hari, belajarnya nggak setiap hari. Nah, ini kebalik daripada apa yang dilakukan sahabat Nabi SAW. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semangat untuk menuntut ilmunya Nabi, ajaran Nabi, didikan Nabi, dan semoga apa yang kita usahakan bisa diperindah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menjadi hamba-hamba pilihan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.